Chapter 38. Fahri sedang fokus memeriksa dan menandatangani berkas-berkas yang tersusun di atas mejanya, sedangkan Alira hanya duduk diam di sofa yang ada dalam ruang kerja Fahri. Dia terus melirik Fahri yang tidak menghiraukannya sama sekali. Tanpa Alira sadari, pembalutnya sudah tembus saking banyaknya darah haid yang keluar. Karena merasa haus, Alira pun berdiri dan melangkah ke arah kulkas kecil yang ada di ruangan itu untuk mengambil minum. Sejenak Fahri melirik ke arah Alira yang sedang menuju kulkas, dan dia melihat darah haid Alira yang sudah tembus ke dress yang Alira kenakan. "Ganti pakaian kamu itu, haid kamu udah tembus," Fahri berkata sambil menatap ke arah Alira. Alira terkejut dan segera melihat belakang bajunya. Kemudian Alira berlari masuk ke ruang istirahat Fahri dan menuju kamar mandi. Selesai membersihkan dirinya, Alira keluar dari kamar mandi dan mengambil pakaian ganti di dalam lemari yang ada di situ kemudian mengenakannya. Setelah sudah rapi dan wangi, Alira memilih untuk beristirahat sejenak di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Sedangkan di luar sana, Fahri sudah selesai memeriksa dan menandatangani berkas-berkas yang ada di atas meja kerjanya. Tidak berapa lama, Revan datang dengan membawa laptop di tangannya. Dia menyerahkan laptop itu ke Fahri kemudian dia pergi lagi. "Karena masih ada pekerjaan yang harus dia kerjakan, aku nggak bisa mengirim gambar ke kamu. Karena laptopku lagi error. Jadi aku bawakan saja ke sini biar kamu bisa lihat," kata Revan sambil melangkah pergi. Fahri membuka laptop Revan dan melihat-lihat gambar rumah yang mau dia beli. Akhirnya dia memutuskan membeli sebuah rumah yang ada banyak bunga di tamannya dan juga terdapat kolam ikan di taman itu. Setelah selesai melihat-lihat gambar rumah yang ada di dalam laptop Revan, Fahri bermaksud ingin keluar dari file yang ada beberapa gambar rumah dan banyak foto-foto Revan itu. Tapi karena laptop Revan sudah error, jadi bukannya keluar dari file itu tapi muncul file yang terdapat banyak video porno koleksi Revan. "Apa-apaan nih laptop? Kok nggak bisa keluar? Malah ke video?" gerutu Fahri. Tapi tiba-tiba Fahri merasa penasaran. Akhirnya dia memilih menonton satu video. Karena melihat adegan panas yang ada di video yang dia nonton itu, akhirnya bagian bawah Fahri mulai menegang, keringat dingin mulai keluar, dan nafasnya mulai tidak teratur. Karena tidak tahan, dia segera mematikan laptop kemudian berdiri dan melangkah ke arah kamar menyusul Alira yang sejak tadi tidak keluar-keluar. Sampainya di kamar, dia menatap Alira yang sedang terduduk di atas ranjang dengan tatapan yang sangat menuntut. Alira pun menatap Fahri yang sudah berdiri di depan pintu. Alira bingung dengan tatapan suaminya itu. Tanpa berkata-kata, Fahri segera mengunci pintu kamar dan melangkah maju mendekati Alira. Alira bingung dengan tingkah suaminya itu, karena tidak biasanya Fahri seperti itu. Setelah berada di samping Alira, Fahri langsung meraih wajah Alira yang sedang menatapnya bingung. Fahri melumat abis bibir Alira dengan rakusnya. Alira yang tadinya kaget sudah mulai bereaksi karena sentuhan dari suaminya. Alira yang masih terduduk di atas ranjang, perlahan-lahan mulai membaringkan tubuhnya ke ranjang tanpa melepaskan lumatan Fahri. Alira terbaring ke atas ranjang dengan Fahri di atasnya. Hampir kehabisan nafas, Fahri melepaskan lumatan dari bibir Alira dan sekarang berpindah ke leher. Setelah puas bermain-main di leher Alira yang sekarang sudah ada beberapa tanda merah itu, kemudian dia kembali melumat bibir seksi istrinya. Dengan nafsunya Alira sudah terhanyut oleh permainan suaminya. Dia membalas ciuman suaminya dengan penuh gairah. Setiap kali mereka bercinta, Alira memang sangat agresif. Dia sangat menikmati permainan suaminya, tapi tiba-tiba Alira sadar kalau dia lagi datang bulan di saat tangan Fahri sedang berusaha membuka penggait celananya. Dia menahan tangan Fahri dan berkata, "Mas, aku lagi datang bulan," kata Alira, yang langsung membuat Fahri lemas dan kecewa. Dia melepaskan tubuh Alira dengan perlahan dan langsung terduduk menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Fahri menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya kasar. Alira yang juga sudah terduduk di sampingnya, menatap Fahri sambil senyum-senyum, dan segera memeluk tubuh Fahri sambil kepalanya disandarkan di dada bidang suaminya. Sedangkan Fahri hanya terdiam tanpa menolak istrinya. Karena merasa Fahri tidak ada reaksi,
Akhirnya Alira bersuara, "Mas, kamu ini suami aku apa es balok sih?" Tanya Alira sambil melepaskan pelukannya dari Fahri dengan wajah kesal. "Ya kamu mau akunya gimana?" Tanya Fahri sambil menatap Alira yang sudah ngambek. "Ya kalau dipeluk itu, balas ke, apa ke?" Bukan cuma membeku aja, ketus Alira, dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang membuat mereka segera menatap ke arah pintu. Tok 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 tok, suara ketukan pintu. "Siapa?" teriak Fahri. "Pak, rapatnya 10 menit lagi akan dimulai." Suara Sinta dari luar. "Iya, nanti aku ke sana," jawab Fahri sambil beranjak turun dari tempat tidur. Tapi sebelum dia melangkah, dia kembali menatap Alira yang sedang memasang muka datarnya karena kesal. Akhirnya Fahri berjongkok dan mengecup kening Alira. Setelah itu Fahri pergi meninggalkan Alira yang masih terdiam di atas tempat tidur. Alira seorang wanita yang sangat manja. Dari kecil dia sudah dimanjakan sama kedua orang tuanya, jadi dia ingin dimanja dan diperhatiin sama Fahri. Tapi yang dia harapkan hanyalah harapan yang semu, karena tidak mungkin es balok itu terasa hangat biar apapun yang dilakukan. Alira makin hari makin jatuh cinta dan tergila-gila sama suaminya itu. Dia selalu menantikan sentuhan dan belayan dari suaminya, tapi kadang-kadang dia merasa malu sendiri kalau teringat dirinya yang sangat agresif di atas ranjang. Untung saja, suaminya orang yang gak terlalu banyak ngomong masalah pribadinya ke orang. Jadi Alira tidak terlalu khawatir diketahui orang lain. Setelah kepergian Fahri, Alira memilih untuk berbaring di atas tempat tidur, karena dia merasa nyeri di bagian pinggul dan perut bagian bawahnya. Setiap datang bulan pasti Alira merasakan nyeri di beberapa bagian tubuhnya seperti sekarang ini. Chapter 39. Selesai rapat, Fahri kembali ke ruangannya dan menghampiri Alira yang ternyata sudah terlelap di atas ranjang. Dia duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah istrinya yang cantik jelita itu. Alira tertidur sangat pulas, jadi Fahri tidak tega membangunkannya. Fahri naik ke atas ranjang dan duduk bersandarkan tubuhnya ke kepala ranjang di samping Alira. Alira yang sangat nyenyak dalam tidurnya itu, tiba-tiba berbalik dan memeluk paha Fahri yang sedang duduk di sampingnya. Karena mencium aroma yang sudah sangat dia hafal, akhirnya Alira terbangun. Dia menatap laki-laki tampannya itu sedang terduduk sambil menikmati sebatang rokok. Kemudian dia bangun dan duduk di samping Fahri sambil menyandarkan kepalanya di dada suaminya, sedangkan Fahri hanya terdiam sambil menikmati rokoknya. Kemudian Alira mengambil ponsel suaminya yang berada di samping dan menyalakannya sambil berkata, "Mas, ini udah jam 2. Jam berapa kita mau pergi melihat rumah yang Mas bilang itu?" "Kita pergi sekarang aja," jawab Fahri sambil mematikan sisa rokoknya. Kemudian mereka segera bergegas pergi. Di dalam perjalanan, Alira memikirkan tentang segala hal. Akhirnya dia balik menatap Fahri dan menanyakan tentang apa yang sedang dia pikirkan dari tadi. "Mas, nanti kita hanya berdua di rumah itu?" tanya Alira. "Enggak, nanti kalau kita pindah, Bi Ina sama saudaranya dari kampung tinggal sama kita," jawab Fahri. "Iya Mas, aku setuju kalau Bi Ina ikut kita," kata Alira bersemangat. "Tapi saudara Bi Ina yang dari kampung masih cewek atau udah nikah?" tanya Alira lagi. "Udah nikah, dan yang kerja sama kita nanti suami dan juga istrinya. Biar suaminya jadi supir dan sekalian bantu-bantu Bi Ina dan juga istrinya," jawab Fahri. "Oh aku kirain," kata Alira terhenti karena langsung dipotong Fahri. "Kamu kira apa? Kamu pikir masih cewek dan nanti kamu akan berpikiran yang aneh-aneh kan?" sambung Fahri. "Itu bukan pikiran aneh-aneh, tapi waspada sebagai istri," ketus Alira. "Besok pagi saudara Bi Ina sudah ada, jadi kita langsung pindah aja, karena 2 hari lagi kita berangkat ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Kamu mau ikut nggak?" "Iya mau dong," jawab Alira. "Tapi Mas, minggu depan kan kamu wisuda," tambah Alira. "Iya, perjalanan bisnis palingan 3 hari aja," jawab Fahri yang tetap fokus menyetir, dan Alira hanya mengangguk menanggapi perkataan suaminya.
Tidak berapa lama mereka sampai di sebuah rumah yang sangat mewah. Sama mewahnya dengan rumah orang tua Fahri, ada seorang laki-laki paruh baya yang menyambut mereka dan membukakan gerbang rumah itu dengan senyum yang sangat ramah di wajahnya. Setelah Fahri memarkirkan mobilnya dan keluar dari mobil, orang tua itu mendekati mereka dan berkata, "Silahkan masuk Tuan," kata orang tua itu. Fahri memang orang yang sangat dingin dan cuek, tapi di lain sisi, dia sangat menghargai orang yang lebih tua. Sebelum melangkah, Fahri menjulurkan tangannya kepada orang tua itu untuk memperkenalkan dirinya. "Aku Fahri Pak, dan ini istriku Alira," kata Fahri sambil menjulurkan tangannya untuk bersalaman. "Iya Tuan, aku udah tahu dari Pak Revan, namaku Amin Tuan, aku yang jaga rumah ini. Rumahku ada di belakang rumah ini Tuan. Dulu aku kerja sama pemilik rumah ini, tapi setelah mereka pindah ke luar negeri, mereka memintaku untuk menjaganya sampai ada yang membelinya Tuan." "Jelas Pak Amin, terus sekarang Pak Amin mau kerja di mana?" tanya Fahri lagi. "Nanti biar aku cari kerja yang baru Tuan," jawab Pak Amin lagi. "Bapak punya istri dan anak?" tanya Fahri. "Istriku udah nggak ada Tuan, sudah lama dia meninggal. Dari anak-anakku masih kecil, aku punya 2 orang anak laki-laki yang masih sekolah, yang satu SMA, dan yang satunya SEM Tuan. Bapak mau nggak kerja sama aku?" "Jadi tukang kebun?" kata Fahri. "Mau Tuan, aku mau. Aku sangat berterima kasih kalau Tuan mau mempekerjakan aku yang sudah tua ini, karena di tempat lain mungkin nggak ada yang mau terima aku," kata Pak Amin sambil meneteskan air mata. Fahri yang melihat Pak Amin meneteskan air mata, langsung memegang pundak Pak Amin sambil berkata, "Udah Pak, nggak usah nangis. Kalau mau, anak-anak Bapak juga bisa bantu-bantu nyuciin mobil-mobil dan motor-motor aku, biar uang sekolah mereka aku yang bayarin," tambah Fahri. Alira yang menyaksikan ketulusan suaminya kepada orang tua itu langsung meneteskan air matanya. Tapi segera dia menghapusnya dan melangkah menyusul Fahri dan Pak Amin yang sudah duluan melangkah menuju rumah besar dan mewah itu. Alira merasa takjub melihat taman yang indah, banyak bunga-bunga yang indah, dan terdapat kolam ikan yang di dalamnya ada banyak ikan-ikan hias yang cantik, dan di samping rumah itu, ada semacam kebun buah, ada pohon jeruk, apel, mangga, anggur dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan di belakang rumah itu, ada kebun sayur yang terdapat banyak macam sayur, belum lagi dalam rumahnya yang megah seperti hotel berbintang. Alira sangat bahagia bisa memiliki rumah seperti itu. Dia bahagia bukan karena kemewahan rumah itu, tapi karena keindahan di luar rumah itu. Di rumah itu juga terdapat kolam renang yang sangat besar dan juga ada kolam, tapi di dalamnya air hangat untuk tempat berendam diri kalau ingin berendam. Pokoknya rumah itu lebih lengkap dari rumah orang tua Fahri. Harganya sangat dan sangat mahal, tapi bagi Fahri, uang segitu belum bisa dikatakan banyak. Fahri memang masih muda, tapi sudah punya usaha dan sudah menjadi bos di perusahaan ternama dan terkenal. Ayah Fahri adalah pebisnis yang terkenal di berbagai negara. Dia punya banyak usaha dan bisnis besar, dan yang mengelolanya hanya dia dan Fahri. Fahri mengelola yang lain dan papanya mengelola yang lain. Jadi yang dikelola Fahri, hasilnya semua untuk Fahri, dan semua yang dikelola dia maupun papanya, itu semua milik dia, karena kan dia anak tunggal, dan Alira adalah wanita yang sangat beruntung bisa mendapatkan Fahri. Alira pun terlahir dari keluarga yang sangat kaya, tapi tidak sekaya Fahri. Di perusahaan Fahri maupun papanya ada saham papa Alira juga di sana. Tapi yang lebih besar otomatis saham Fahri dan juga papanya. Selesai melihat-lihat rumah, Fahri dan Alira langsung pulang ke rumah. Mereka sampai rumah pukul jam 8 malam, karena mereka tadi singgah di sebuah restoran mewah milik Fahri untuk makan malam. Jadi mereka sampai rumah sudah malam. Sesampainya di rumah, mereka langsung melangkah menuju kamar. Mama Rita yang melihat mereka segera menghampiri mereka dan berkata, "Kok baru pulang sih sayang?" kata Mama Rita sambil menatap Fahri dan Alira bergantian. "Iya Ma, soalnya tadi aku ketiduran di kantornya Mas Fahri.
jadi kita pergi melihat rumah sudah hampir sore Ma, jawab Alira. Ya udah, kalau gitu, kalian mandi dulu baru kita makan sama-sama, balas Mama Rita. Kita udah makan di luar Ma, sekalian tadi memeriksa laporan keuangan restoran, jawab Fahri sambil melangkah naik ke kamarnya dan disusul Alira, sedangkan mamanya hanya mengangguk dan tersenyum melihat anak dan menantunya yang sudah samgat melekat seperti perangko. Selesai mandi dan berpakaian, Fahri dan juga Alira turun ke ruang keluarga menemui keluarganya yang lagi mengobrol di sana karena sudah selesai makan. Mereka bergabung dengan Mama Rita, Papa Indra, Grandma dan juga Mei Mei yang selalu menatap Alira dengan tatapan tidak suka. Bagaimana lir rumah yang dibelikan suami kamu? Kamu suka nggak sayang? Tanya Mama Rita. Aku suka banget Ma, pekarangannya sangat indah, karena ada kebun bunga, kebun buah dan juga kebun sayur Ma. Oh ya, kalau gitu Mama sering-sering ke sana deh, kata Mama Rita sambil tersenyum. Grandma juga mau main-main ke sana, sambung Grandma yang memang sangat menyukai perkebunan. Terus kapan rencana kalian untuk pindah? Tanya Papa Indra. Besok Pak, karena 2 hari lagi aku ada perjalanan bisnis ke Jerman, dan minggu depan aku kan wisuda, jadi aku nggak punya banyak waktu, kata Fahri. Ya udah kalau gitu, tapi kalau kamu ke Jerman, bagaimana dengan Alira? Tanya Grandma. Kan ada Bi Ina dan lainnya Ma, jawab Papa Indra. Aku bawa Alira ke Jerman Pa, biar dia nggak mikir aku macam-macam di sana, jawab Fahri dan membuat semuanya tertawa terkecuali Mei Mei yang hanya menatap Alira dengan wajah datarnya, sedangkan Alira hanya tersenyum malu sambil mencubit perut Fahri. Chapter 40. Selesai mengobrol dan bercanda di ruang keluarga, satu persatu dari mereka memilih untuk beranjak ke kamar masing-masing karena sudah larut malam. Sampainya di kamar, Alira dan Fahri langsung naik ke ranjang untuk tidur tanpa ada aktivitas apapun. Karena Alira masih datang bulan, jadi Fahri langsung segera berbaring dan memejamkan matanya. Karena melihat Fahri tidak memperdulikannya, Alira segera mendekat ke arah Fahri dan menyandarkan kepalanya ke dada bidang Fahri dan memeluk tubuh kekar suaminya itu. Sedangkan Fahri hanya diam dalam posisinya, dan membiarkan Alira tidur sambil memeluknya sampai pagi hari pukul 5.30 pagi. Alira sudah terbangun karena pintu kamar mereka diketuk-ketuk sama Bi Ina yang sudah selesai menyiapkan semua barang-barangnya. Tok tok tok, suara pintu diketuk. Alira terbangun dan langsung berjalan membuka pintu. Di sana sudah ada Bi Ina yang berdiri di depan pintu kamarnya. Non, aku sudah selesai berkemas semua barang-barang yang mau dibawa, jadi aku bangunin Non untuk mengemasi pakaian Non dan Fahri, karena aku disuruh sama Nyonya Besar, kata Bi Ina. Ya udah Bi, aku berkemas dulu. Terus jam berapa saudara Bibi datang? Tanya Alira. Mereka sudah naik taksi dari terminal Non, sebentar lagi mereka nyampe sini, kata Bi Ina, dan kemudian melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Setelah Bi Ina pergi, Alira langsung bergegas mengemas barang-barangnya dan Fahri yang mau dibawa. Selesai berkemas, Alira langsung beranjak mandi. Selesai mandi, dia berpakaian dan berdandan seperti biasanya. Selesai itu, dia membangunkan suaminya yang masih tertidur pulas di atas ranjang. Mas Fahri, bangun. Kita harus pindah rumah pagi-pagi, biar kamu ke kantornya nggak telat, kata Alira sambil menatap suaminya yang sudah membuka mata dan menatapnya. Karena Fahri sudah bangun dan beranjak mandi, Alira segera menyiapkan pakaian kantor Fahri dan langsung beranjak menuju dapur. Di sana sudah ada Bi Ina, dan juga mertuanya yang lagi mengobrol dengan saudara Bi Ina yang baru sampal. Hai Ma, sapa Alira. Kemana Rita? Iya sayang, semua udah siap. Terus Fahri, tanya Mama Rita. Sudah siap Ma, Mas Fahrinya lagi mandi, jawab Alira. Oh iya sayang, ini saudara Bi Ina, ini Bisumi, dan suaminya Pak Madi, kata Mama Rita memperkenalkan saudara Bi Ina yang akan kerja di rumah baru Alira dan Fahri. Halo, Bisumi, Pak Madi, saya Alira suaminya Mas Fahri, kata Alira memperkenalkan diri. Iya Non, Nonnya cantik banget,
Aku nggak pernah lihat orang secantik ini, palingan di TV-TV aku lihatnya, kata Bisumi mengagumi kecantikan Alira. Makasih Bi atas pujiannya, jawab Alira sambil tersenyum ramah. Sedangkan yang lainnya pun hanya tersenyum mendengar pujian Bisumi. Tidak berapa lama, Fahri turun dari kamarnya dan segera berkenalan dengan Bisumi dan Pamadi, dan Bisumi pun memuji ketampanan Fahri, yang memang sangat tampan, sedangkan Fahri hanya tersenyum tanpa berkata apapun menanggapi pujian Bisumi. Selesai sarapan, semuanya langsung bergegas mengantarkan Fahri dan Alira ke rumah baru mereka. Sesampainya di sana, mereka sudah disambut oleh Pak Amin dan kedua anaknya yang sudah berseragam rapi karena mau berangkat sekolah. Mereka semua melangkah menuju rumah baru Fahri dan Alira tanpa menanyakan siapa orang tua dan kedua anak berseragam sekolah itu, karena Alira sudah menjelaskannya terlebih dulu di rumah sebelum mereka berangkat tadi. Semua orang yang ada di situ sangat takjub dengan keindahan pekarangan rumah itu, dan kemewahan rumah tersebut. Rumah baru Fahri terdapat 4 lantai, dan ada lift di dalam rumah itu. Kamar Alira dan Fahri berada di lantai 3. Lantai 4 mereka gunakan untuk ruang kerja Fahri, sedangkan lantai 2, ruang kumpul-kumpul yang terdapat tempat karaoke dan minibar, sedangkan lantai 1, ada ruang keluarga, kemudian dapur dan kamar-kamar para pembantu di bagian belakang. Setelah selesai melihat-lihat rumah baru Fahri dan Alira yang super mewah itu, kemudian Mama Rita, Grandma dan juga Mei Mei segera pamit pulang, karena sudah pukul jam 12 siang, sedangkan Fahri dan papanya sudah berangkat kantor dari pagi tadi. Setelah kepergian Mama Rita, Grandma dan Mei Mei, Alira langsung beranjak mandi, karena dia merasa gerah, sedangkan para pembantu lagi sibuk merapikan barang-barang yang belum selesai dirapikan. Pukul jam 5 sore Fahri pulang dari kantor. Dia masuk rumah tapi tidak melihat keberadaan Alira. Akhirnya dia segera menaiki lift menuju kamar mereka di lantai 3. Sampainya di kamar, Alira pun tidak ada di sana. Kemudian dia mengganti bajunya dengan baju santai dan turun ke dapur. Tapi di dapur juga tidak ada Alira. Akhirnya dia menanyakan Alira ke Bi Ina yang lagi sibuk memasak makan malam bersama Bisumi. "Bi, non Aliranya di mana?" tanya Fahri. "Oh, non sedang berada di kebun sayur dan katanya mau taruh pupuk untuk sayur-sayur di sana," jawab Bi Ina. Tanpa berkata apa-apa, Fahri langsung berlalu menuju kebun sayur yang berada di belakang rumah besar itu. Sampainya di sana, matanya terbelalak melihat Alira yang sedang terduduk di atas tanah dengan wajah kelelahan. Fahri segera melangkah ke arah Alira, sedangkan Alira tidak menyadari kedatangan Fahri. Dia terduduk di atas tanah dengan wajahnya yang seperti bocah tidak dapat jajan. "Alira, apa yang kamu lakukan?" teriak Fahri. Alira yang kaget segera menoleh ke arah suaminya dan berkata, "Aku capek mas, tadi aku barusan taruh pupuk ke sayur-sayur ini." Fahri yang melihat wajah istrinya yang seperti orang kelaparan itu langsung mendekat dan menggendong tubuh Alira. Baju, celana dan tangan Alira yang memakai kaos tangan hitam itu sudah kotor terkena tanah. Fahri menggendongnya dan berjalan masuk tanpa berkata apapun. Dia membawa istrinya ke lantai 3, tapi tidak masuk ke kamar mereka. Fahri membawanya menuju kolam air hangat yang ada di lantai 3 itu. "Lepaskan pakaianmu dan rendamkan tubuhmu ke dalam air hangat itu, biar capek kamu hilang, dan juga, biar kuman-kuman yang menempel di tubuh kamu mati," kata Fahri setelah menurunkan Alira di tepi kolam air hangat. "Terus mas mau ngapain?" tanya Alira. "Aku juga mau merendam tubuhku, karena aku takut ada kuman yang menempel karena aku sudah mengendongmu tadi. Lihat tuh pakaian kamu, penuh dengan tanah," kata Fahri sambil menunjuk pakaian Alira. Kemudian mereka berdua berendam. Alira berendam tanpa memakai sehelai benang pun. Begitupun dengan Fahri. Untung saja darah haidnya sudah tinggal sedikit yang keluar. Mereka berendam bersama tanpa malu karena tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka, sebab mereka sudah terbiasa seperti itu. Alira tidak melepaskan pandangan dari suaminya yang tambah mempesona dengan tubuh yang basah. Fahri memang sangat tampan, dan tubuhnya yang sispek membuatnya tambah sempurna. Tiba-tiba Fahri menatap Alira dan berkata,
ngapain kamu menatapku seperti itu? Tanya Fahri. Aku nafsu melihat tubuh kamu yang seksi itu, jawab Alira sambil mengedipkan sebelah matanya. Dasar ganjen, ketus Fahri, dan disambut senyum centil dari Alira. Satu yang mau aku tegaskan sama kamu, aku nggak mau lagi lihat kamu main jorok kayak tadi. Semua pekarangan dan tumbuhan yang ada, itu sudah jadi tanggung jawab Pak Amin, tegas Fahri. Tapi aku kan suka ngelakuin semua itu mas, jawab Alira. Ya udah. Kalau kamu ngelawan, berarti mulai besok aku akan memecat Pak Amin, karena kamu mau kerjakan apa yang menjadi tugas Pak Amin. Gertak Fahri yang membuat Alira langsung terbelalak. Jangan mas, jangan. Aku janji, aku nggak akan mengusik pekerjaan Pak Amin, asal mas nggak pecat Pak Amin. Kasian mas Pak Amin, kalau mas pecat, di mana lagi dia mau kerja? Aku nggak akan pecat Pak Amin. Asal kamu nggak ulangi hal kayak tadi lagi, kata Fahri. Aku janji, jawab Alira sambil menaikkan kedua jarinya, sedangkan Fahri segera berbalik dan tersenyum, karena gertakannya berhasil membuat si kepala batu itu menyerah. Fahri nggak mungkin memecat Pak Amin, dia hanya menggertak Alira, karena dia nggak mau Alira kotor-kotoran seperti tadi.